Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nazira Al-Hijah Syahara dengan NIM 4012011015. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan yaitu materi yang pertama tentang sinergitas pembentukan produk hukum dan materi yang kedua yaitu mengenai transparansi pembentukan produk hukum daerah. Jadi materi yang pertama mengenai arah kebijakan dibagi menjadi dua. Satu, percepatan kesejahteraan rakyat. Dua, efisiensi dan efektivitas Pemda. Percepatan kesejahteraan rakyat itu terbagi menjadi tiga juga. Yang pertama, peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, dan peningkatan daya saing daerah. Dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan dan kekhasan suatu daerah dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan yang kedua yaitu efisiensi dan efektivitas Pemda terbagi menjadi tiga. Satu, hubungan antara pemerintah pusat dengan daerah dan antar daerah. Dua, potensi dan keanekaragaman daerah. Dan tiga, peluang tantangan persaingan global dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintah negara. Next, urusan pemerintahan. Urusan pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan kongruen, dan urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan absolut sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat. Urusan pemerintah kongruen merupakan urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintahan pusat dan daerah, provinsi, dan daerah kabupaten atau kota. Urusan pemerintahan kongruen yang diserahkan ke daerah menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah. Urusan pemerintahan umum juga merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan. Adapun bentuk dari kebijakan daerah yaitu 1. Peraturan daerah, 2. Peraturan kepala daerah, 3. Dan kebijakan lainnya. Next, sinergitas program pembentukan perda. 1. Program pembentukan perda dilakukan melalui suatu AK-perda. 2. AK-perda P dilakukan secara ilmiah, komprehensif dan sesuai standar penyusunan produk hukum. 3. AK-perda berbasis urusan. 4. AK-perda dilakukan oleh Pemda dan DPRD. 5. Hasil AK-perda berupa program perda yang dibutuhkan masyarakat pada kurun waktu tertentu. 6. Program pembentukan perda kabupaten atau kota disampaikan kepada gubernur, Propemda provinsi kepada MDN untuk dilakukan pendalaman sesuai dengan surat MDN nomor 180/9960/Odda 21 Desember 2018 tentang pembinaan dan pengawasan pembentukan PHD dan Perkada. Next, sinergitas penyusunan rancangan perda. Yang pertama yaitu penyusunan rancangan perda dilakukan oleh Pemrakarsa, melibatkan pakar dan praktisi yang berkompeten. 2. Penyusunan rancangan dilakukan berdasarkan program perda. 3. Materi muatan perda berbasiskan urusan muatan lokal atau peraturan yang lebih tinggi. Dan 4. Materi muatan harus sesuai kewenangan daerah. Next, sinergitas dalam fasilitas rancangan perda. Fasilitas merupakan proses pengkajian atau pentelaahan rancangan perda dari aspek materi, muatan, kewenangan, legal, drafting, dan regulasi terkait. 2. Fasilitas dilakukan dengan melibatkan instansi internal dan atau K-L. Hasil fasilitas dapat berupa rancangan perda, diteruskan pembahasannya diturunkan dalam bentuk perkada, SE, instruksi, ditolak. Peraturan Pemerintahan Nomor 12/18 Pasal 7 Ayat 1, rancangan perda yang berasal dari DPRD merupakan rancangan perda hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi yang dikoordinasikan oleh Bapemperda. Pasal 7 Ayat 2, rancangan perda yang berasal dari kepala daerah merupakan rancangan perda hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi yang dikoordinasikan oleh